Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal unboxing produk Garmin yang masih sangat worth it untuk dibeli di 2026. Kemarin kita udah unboxing untuk produk entry levelnya dan sekarang produk mid range-nya ya. Versi pertengahan tapi harganya udah sangat-sangat terjangkau, cuma 2 jutaan aja. Dulu memang ada fitur yang masih kurang ya di smartwatch Garmin ini atau di sportwatch Garmin ini. Tapi sekarang nggak tahu nih apakah dapat upgrade atau enggak untuk fitur spesial Garmin. Karena setelah saya bahas perbandingan dengan Forerunner 70, banyak yang bilang, "Bang, sekarang udah ada di Garmin ini." Teman-teman mungkin udah bisa nebak ya, ini tuh Garmin apa. Jadi oke, langsung aja kita unbox. Boxnya gede gini, isinya apa aja nih? Oh, nggak ada bonus apa-apa ya. Yap, ini dia Garmin Forerunner 165. Dulu saya beli warna grey, warna putih ya. Sekarang saya pengen nyoba warna hitamnya. Dan dibanderol di harga 2,8 juta. Kalau teman-teman ikut di promo tanggal kembar atau promo payday, tentu ini bisa lebih murah lagi. Oke, kita langsung aja ke unitnya. Kalau dibandingkan dengan Garmin sebelumnya atau versi entry levelnya versi 55 kayak gini. Dan ini untuk generasi terbaru tapi seri entry level ya 70. Jadi kayak gini. Forerunner 55, Forerunner 165 dan Forerunner 70. Sebelum kita unbox ya, saya mau bahas dulu sedikit perbedaan Forerunner 55 dan 165. Nah, kalau kamu ambil 165, kamu dapat fitur HRV status, running power, running dynamic, recovery time. Di sini juga ada recovery time ya, tapi ini dasar banget. Di sini udah mode advance. Terus di sini juga udah ada SPO2 ya. Di sini belum ada SPO2, di sini udah ada. Dan ada mode tidur siang. Ya simple, tapi memang Forerunner 55 nggak ada mode tidur siang. Nah, sekarang dengan Forerunner 70 nih. Kalau dengan Forerunner 70, keunggulan yang disebutkan di web itu adalah training readiness dan juga training status ya. Di 165 itu di web gak ada. Tapi setelah saya bahas di video perbedaan dari kedua ini ya, banyak yang bilang fitur-fiturnya udah ada yang upgrade ya, dapat update. Nah, saya berharap salah satunya itu. Jadi pengen lihat, ya kalau enggak ya gak apa-apa. Karena mungkin biar ada value untuk pindah ke 70 meskipun ini masuknya seri entry level dan ini seri mid range. Oke, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yap, masih segel ya karena ini resmi dari Era Jaya. Kita dapat kartu garansi Garmin, semua produknya 2 tahun ya. Udah kosongan aja, cuma kayak gini. Kita dapat manual book di sini, Garmin Forerunner 165 series. Kemudian pelajaran-pelajaran seputar penggunaan teknologi. Dan ini apa nih? Sama ya. Quick Start Guide. Ini dia 165-nya. Tuh kan. Yang dulu malah lebih bagus loh finishing dan detail attentionnya daripada yang baru Garmin Forerunner 70. Kemudian ini tentu ya chargernya Type C to ya port khusus Garmin. Saya nggak bakal pakai karena memang punya ya. Jadi ini disimpan aja. Ini dia unitnya, ada yang bisa dikeletek. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cakep ternyata ya untuk warna hitamnya. Lebih bagus warna hitam sih daripada warna putih. Finishingnya seperti yang tadi udah saya singgung ya. Lebih bagus versi dulu daripada yang sekarang. Mana nih Forerunner 70? Nih, Forerunner 70 saya sampai ganti ya strapnya menggunakan Forerunner 55 karena jauh lebih bagus strap di Forerunner 55. Ini cakep juga. Ya, ada motif-motifnya, finishingnya pas dipegang juga gak semurah kalau Forerunner 70. Kemudian detail-detail kecil seperti ini dan juga finishing di sini tuh kerasa murah.
Sedangkan di Forerunner 165 yang harganya lebih murah, justru feel mahalnya dapat di sini. Tuh, ini lebih rapi loh. Tampilan belakangnya kayak gini. Tapi teman-teman juga ada yang komen ya, Forerunner 70 bagusnya itu lebih mudah untuk dibongkar kalau ada masalah karena udah ada baut kayak gini. Sedangkan ini masih unibody ya. Ini bagian keterangan produknya ya. Kerasa lebih mahal juga gitu. Ada keterangan run di situ, di sini dihilangkan ya di versi terbaru. Tapi ada keterangan Forerunner. Di sini cuma run doang, nggak ada keterangan Forerunner. Yap, detail-detail dari kualitas Garmin memang selalu menyenangkan sih. Feel mahalnya dapat meskipun ini polikarbonat gitu ya, bukan titanium, bukan stainless steel. Oke, kita nyalain aja langsung. Kayaknya habis baterai ya. Ini gak tahu batch berapa nih. Oh, nyala. Ternyata telat banget nyalanya ya. Ini Forerunner 165. Cakep nih bootingnya. Oke, kita setup dulu ya. Oke, proses setup udah selesai dan ini dia Garmin Forerunner 165 yang sekarang harganya udah di 2 jutaan aja. Langsung aja kita lihat ya untuk beberapa fitur yang kita harapkan dapat update ya. Lari terakhir, kesehatan, cuaca, mengukur jantung, langkah, pemulihan. Ternyata memang tidak ada. Jadi tetap ya lebih unggul keluaran terbaru meskipun ini entry level ya masuknya 2 angka yaitu Garmin Forerunner 70. Di sini ada training status ya dan juga ada kesiapan latihan training readiness. Di sini nggak ada. Tapi ya mungkin aja sembunyi belum ditambahkan. Kalau memang itu fitur unggulan harusnya sih udah ada dari awal ya. Tambah. Ini mah ngarep-ngarep aja gitu ya. Oh ternyata memang nggak ada. Tetap ya, ternyata untuk teman-teman yang pengen punya fitur training readiness dan juga training status, ya cuma ada di 70 yang paling murah saat ini ya. Kecuali bukan seri Forerunner ya. Yang lainnya sama, udah ada ya fitur Pace Pro, kemudian ini udah bisa impor file GPX juga. Kalau 165 nih, kalau 55 ini kan belum bisa impor file GPX nih. Nah kalau ini udah bisa. Kemudian bisa juga integrasikan latihan ke smartwatch ya. Dari aplikasi, kamu persiapan event gitu. Di aplikasi kan di Garmin itu langsung bisa diimpor ke sini. Sedangkan Forerunner 55 belum. Kalau ini udah bisa. Salah satu yang saya rasakan pas pertama pakai Forerunner 70 ya layarnya lebih smooth daripada di 165. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Tapi kerasa ini agak sedikit berat ya di Forerunner 165 kayak ada ngerem-ngerem gitu. Sedangkan di sini mulus. Yang kedua di Garmin 70 kalau kita masuk ke mode lari ya. Di bawah tuh ada opsi langsung untuk latihan. Termasuk yang mereka unggulkan ya di versi 70 ini versi entry level tapi udah ada mode latihan cepat. Ini kita bisa pilih ya. Ini salah satu yang nggak bisa kamu temukan juga di 165 ya. Kalau kamu nggak begitu butuh fitur ini ya, sedang aktivitasnya misalkan 45 menit, nah nih, sarannya kayak gini atau ini bisa disesuaikan lah. Ada berapa nih? 3 ya? 1, 2, 3. Ada 3 opsi, misalkan ini yang paling mudah. Kita klik, lakukan latihan, tunggu, oke nggak bisa ngelok. Intinya salah satu fitur unggulannya ya latihan cepat ya. Sedangkan di Forerunner 165 UI-nya juga udah kerasa beda. Pas kamu masuk tampilannya kayak gini. Sedangkan di sini kayak gini. Pas pertama masuk ke mode olahraga ya. Ada sugesti terus. Kemudian pas kamu masuk ke mode lari, di sini tampilannya kayak gini. Sedangkan di 70 kayak gini. Di bawahnya ada opsi langsung training, navigasi, pengaturan lari, pengaturan jam. Ada banyak lah ya. Jadi user interface dan user experience lebih bagus di Forerunner 70. Sedangkan di 165, GPS-nya ngelok bro. Padahal ini single band. Nah kayak gini.
tidak ada opsi-opsi yang ditawarkan seperti di Forerunner 70. Ya ini namanya experience yang mereka jual ya. Kenapa Forerunner 70 bisa lebih mahal. Tapi ya fitur-fitur dasar ya sebenarnya sekali lagi 165 ini udah sangat cukup ya. Apalagi kalau kalian memang fokusnya di lari doang. Soal metrik latihan keduanya sama-sama lengkap ya. Gak ada perbedaan berarti lah. Terutama Garmin itu unggul banget di UI webnya. Amazfit gak punya, Coros gak punya, setahu saya ya. Kemudian Suunto juga gak punya, kalau Garmin ada. Dan versi webnya itu bener-bener ngasih value yang cukup mahal. Kalender, kalori, lantai dinaiki, matahari terbit, messenger, musik, notifikasi, performa, renang. Yap, itulah ya. Terakhir mungkin ya sebelum saya tutup, Garmin Forerunner 165 ini Halo ya, belum saya review. Halo Watch Hyper. Bagi kalian yang punya pergelangan tangan 14 cm ya, 14,5. Ini Garmin Forerunner series ini cocok banget karena ukurannya memang kecil-kecil ya. Tuh, ini di pergelangan tangan mantap banget nih. Gak kegedean, gak terlalu kecil juga. Ukurannya mirip-mirip dengan ini yaitu 43 mm. Tuh bener 43 mm. Sedangkan lag to lagnya juga gak gede-gede banget, gak sampai 50 mm, 49, sekian ya. 49 lebih dikit ya, bisa disebut 49 doang sih. Ketipisannya juga oke, 12 ya. Dan terakhir banget mode olahraganya ada apa aja. Lari trek, treadmill, jalan kaki, kardio, kekuatan, berenang, tenis, padel. Kita bisa tambah lagi tentunya ya. Bagian bawah tambah di sini untuk mode berlari, tuh lari ultra juga ada, trail run juga sudah tersedia meskipun ini single band ya. Untuk mode bersepeda ada dua doang ya, bersepeda dan bersepeda indoor. Kemudian untuk berenang perairan terbuka ini udah anti air, gimnasium, HIIT, yoga, pilates, elliptical, sepeda indoor, jalan kaki indoor, banyak banget. Lari luar ruangan, mendaki, olahraga raket, pickleball, lainnya. Kemudian udah ya. Oke, kayaknya gitu aja ya untuk video unboxing Garmin Forerunner 165 untuk tahun 2026. Ini worth it banget bagi kalian yang nyari produk Garmin yang paling murah dan cukup lengkap untuk harganya. Yap, 2 jutaan aja kamu udah dapat Garmin secakap 165 ini. Minusnya ya tadi ya, belum ada training status dan juga training readiness. Kalau kalian tertarik dengan Garmin Forerunner 165 ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan ini pengen diversuskan sama apa? Tulis juga di kolom komentar. Kalau ada kesempatan bakal saya versuskan ya, metrik latihannya seperti apa dan fitur-fiturnya. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.